Contohnya dalam hal penerbangan, seorang pilot dapat menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lainnya dan juga dapat mengetahui apabila pesawat sudah sampai tujuan itu dengan menggunakan koordinat. Gitu, Mbak. Nggih, Bu Leli, matur nuwun. Nggih. Bu Indah, monggo Bu dibantu. Jujur kami awalnya bukan dari pendidikan, jadi kurang paham masalah matematika, Bu. Dulu kuliah nggak ada kuliah matematika. Iya. Tapi tadi suaranya kok agak putus-putus ya. Yang soal yang pertama, pertanyaan yang pertama itu apakah bilangan rasional sama dengan bilangan real gitu ya? Kalau nggak salah. Nggih, Bu. Iya. Kayaknya sudah saya sampaikan di awal ya kaitannya dengan bilangan real di depan loh modul 1 di pertemuan yang kedua itu. Jadi bilangan apa ya namanya ya? Bilangan yang paling luas ya, paling luas seperti itu kan bilangan kompleks. Kemudian ada bilangan real, ada bilangan tidak real. Nah, di dalam bilangan real itu ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Jadi, bilangan rasional itu adalah bagiannya dari bilangan real. Nah, bilangan rasional apa? Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Bilangan yang bisa dinyatakan atau dibentuk ya. Dibentuk dalam A per B. Di mana A dan B itu bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat mungkin lebih mudah ya. Teman-teman juga udah tahu bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan nol ya. Saya ulangi. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Di mana A dan B itu sama dengan bilangan atau elemen bilangan bulat. Tetapi B-nya yang bawah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Itu bilangan rasional. Nah, bilangan irasional apa? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, sekarang contoh dari bilangan rasional atau bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, yuk. 1/2, 2/3, 3/5, seperti itu bilangan pecahan. Atau 2. Nah, 2, apakah 2 bisa dinyatakan dalam bentuk A per B? Bisa tidak? 2 diubah dalam bentuk A per Bisa. B. Bisa. Bisa menjadi 2/1, 4/2, 6/3 gitu ya. Maka 2 termasuk bilangan rasional. Apakah negatif 5 termasuk bilangan rasional? Min 5 bilangan rasional bukan? Rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Sekarang saya tanya 0,1 termasuk bilangan rasional? Rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk 1/10. Ya gitu. Nah terus
bilangan irasional itu yang seperti apa? Bilangan irasional, bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh, Akar 3. bilangan pi. Pi itu 22/7. Sebetulnya pi itu bukan 22/7, ya itu hanya memudahkan saja hasil pembulatan. Tadi betul tadi disampaikan siapa? Akar 3, akar 2, akar 5 dan seterusnya. Ya, itu bilangan irasional. Bisa membedakan ya, bilangan rasional dengan bilangan real? Bisa, Bu. Bisa, oke. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Jadi kalau bilangan irasional itu biasanya berbentuk akar gitu, Bu? Tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau misalkan akar 4 bentuk akar bukan? Bilangan rasional bukan? Rasional. Nah, rasional. Iya. Gitu ya. Oke, tadi pertanyaan selanjutnya apa ya? Pemanfaatan titik koordinat itu untuk apa gitu ya? Ya, baik. Titik koordinat itu tadi dicontohkan apa ya? Untuk pesawat ya, kaitannya dengan pesawat ya. Mungkin kalau kaitannya dengan pesawat itu kalau kita menyampaikan ke anak SD ya nggak apa-apa sih, cuma agak terlalu tinggi. Jadi pesawat, kemudian apalagi kapal ya, kapal laut. Terus sebetulnya menentukan lokasi kita ya. Bisa enggak? Kita itu berada di titik mana, di koordinat berapa? Google Map gitu, Bu. Iya, kan ada itu ya. Itu. Cuma mungkin tidak dituliskan untuk koordinat kartesius misalkan. Oh berarti kalau saya ada di Selawi berarti X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah itu kan kalau di dalam matematis. Tetapi kan bisa dituliskan dalam bentuk ada koordinat kutub. Kemudian koordinat kutub ada lintang utara, lintang selatan. Ya. Seperti itu. Monggo. Sebentar ada tamu ya. Silakan dilanjut dulu, dilanjut. Tes juga. Ya silahkan bisa dilanjutkan untuk termin yang kedua. Kalau misalkan termin yang kedua belum ada, tugasnya dari kelompok 7 membuat soal. Tadi kayaknya contoh soal juga belum ya, belum disampaikan ya. Ya, Mau tanya Bu kalau ada termin gimana? Mau izin bertanya kalau ada termin kedua, Bu. Iya, silakan. Waktunya masih 1 jam. Silakan kelompok 7 dipimpin diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia Arsanti dan teman-teman, saya mau bertanya untuk materi di bab 7 ini, modul 7 maksud saya, sistem bilangan real dan koordinat. Kalau menurut saya kan muatannya lumayan berat nih Bu. Apalagi untuk anak SD. Tadi
saya menyimak yang dijelaskan Bu Indah tentang bilangan real, rasional, irasional pun ya harus berpikir keras begitu Bu. Jadi yang saya tanyakan untuk matematika khususnya pada materi bilangan real dan koordinat ini pada SD itu biasanya model dan metode apa sih Bu yang jitu begitu Bu untuk kita mengajarkan ke anak-anak SD biar mereka mudah memahaminya. Terima kasih. Nggih, Mbak Melta, matur nuwun. Bu Leli, barangkali mau jawab yang itu dulu, gimana? Yang punyanya Bu Siti. Halo? Bu Leli. Nggih. Kesukaan. Wow, sama kajian ya? Soal dari Bu Siti apa ya, Bu? Soal dari saya itu kalau ini materi ini sistem koordinat itu kalau di SD itu kelas berapa ya? Untuk kelas sekarang. Sama kalau di SD itu perlu pakai buku kotak atau cukup pakai buku Kelas 6. sistem koordinasi. Alah, tuh. Oh, kelas 5 toh. Kelas 6, Bu. Nah, oke. Untuk bukunya sih baiknya gimana, Mbak? Cukup. Untuk bukunya mungkin pakai kotak-kotak nggih, karena dengan adanya itu kan bisa terbantukan antara titik satu mamanya ya, bisa digambarkan dengan jelas. Jadi tidak miring-miring kalau di buku yang biasa kan anak kadang-kadang nulisnya agak kemana kayak gitu. Jadi mungkin titiknya kurang tepat kayak gitu untuk penulisan titiknya. Ya baik, Nggih, terima Jadi nggih. pengajaran anak mending pakai buku kotak-kotak, Mbak. Mending buku biasa anak belum tentu garis lurus bisa. Buku halus. Garis lurus. Gimana Bu Siti? Mbak Maisa Kurang? dibantu jawab, Mbak Maisa. Tolong. Iya kan Mbak Maisa kayak menang sih. Aku sih wis ngomong kelas 6, Bu. Matematika Kalau masalah bukunya sih bebas terserah, tapi untuk memudahkan anak dalam pembuatan titik koordinat kan jarak diperlukan ya, Bu. Beda jarak kan beda makna, beda skala. Makanya menggunakan buku halus itu untuk memudahkan skala kita. Misalkan kita mau membuat titik koordinat skalanya banding 1 banding berapa, 1 banding 100, apa 1 banding 1000, apa banding 1 juta tuh menggunakan titik koordinat, menggunakan buku halus itu mempermudah kita, apalagi anak-anak tuh biasanya bener yang tadi Ibu katakan seperti itu Bu. Tapi kalau nggak punya buku halusnya, buku halus apa buku kotak Mbak? iya buku kotak. Buku halus untuk menulis Latin loh. Makanya aku bingung. Kotak-kotak itu iya, yang kotak-kotak kecil. Buku streaming ya. Iya. Streaming ya. Ya, streaming. Tanya pang menang lah. Ya tolong makin jawab pertanyaan Ibu Melta. Makin aku pengen Mas Lukman beruntung. Di sana kalau pakai Tolong. Aku ora pinter matematika Bu, aku telah hanya butiran debu. Butiran batu. Putri Ling itu butiran debu. Kayak puasan kayak. Bu aku pantakon nambah ya Bu, aja kon jawab ya. Takon di Siti turun dijawab kondis. Putias gradien.
Dibantu jawab yang udah berpengalaman ngajar koordinat dan bilangan real irasional keno. Pak Imron deno, guru penggerak. Pak Imronnya tidur. Bilangan Ya. rasional yang bisa dinyatakan dengan upper B. Kalau bilangan irasional itu yang tidak bisa dinyatakan dengan upper B. Kayak contoh akar 3, akar 2, akar 6, akar 5. Tapi kalau akar 9 kan sama dengan 3 kan. 3 kan bisa dinyatakan dengan upper B 3/1, 9/3, kayak gitu. Pi kan nggak jelas koma-komanya, hanya 3,14 sekian kan sebenarnya ada lagi panjang. Pertanyaannya model sama metode pembelajaran Bu Mahisha. Kita di sini jadi irasional. Iya maksudnya metode dan model pembelajaran apa sih yang gitu untuk menjelaskan modul 7 ini kepada siswa-siswa SD begitu Bu Mahisha? Ada itu sih yang pakai kardus nanti ditarik model rasional dan irasional. Bu Mahisha jelaskan gue. Lah aku lah Budian disit lah. Bu Mahisha sisan. Kan nggak rapat. Matematika be ora mudeng, kelas rendah paling perkalian. Bu Mahisha kan sering bikin ini ya model-model pembelajaran. Betul tentang metode dan sebagainya. Kelas, Tahu sekali. Iya follower sih Bu. Kayaknya Mas Lukman tak dolan monok ya. Ya Allah, Pak Lukman udah buat begitu. Kalem Nis, aku dolan Nis. Lukman. Durung Pak Karil. Karil mengkok. Wingi arahnya apa sih ya sing kayak papan koordinat. Oh iya bener. Papan koordinat Ibu. Silakan bisa saling sharing yang sudah pernah mengajar di SD di materi. Silakan boleh sharing ya. Terus untuk papanya itu bagaimana cara penggunaannya Mbak Maisa? Pengen cerita sing kelompok siapa? Orang itu mesti takon mesti sing jenengan. Ketika ku butuh telinga untuk mendengar, mood bersenyum. Halo Mbak Dia. Halo Mbak. Ya, boleh ini menambahkan. Ini boleh materi ini. Boleh Mbak, monggo Ya. Mbak. Saya perhatikan nggak jauh beda dengan materi tema pecahan ya. Seperti kayak kan jadi itu apalah digunakan metode edukasi ya, contohnya dengan kayak gitu ya, antara pembagian antara 1/2 atau 2/4 kayak gitu. Iya. Itu mah bilangan rasional dan irasionalnya Bu ya. Iya. Di kuadran 3 apa di kuadran 1 nanti ku bisa misalkan di kuadran yang negatif semua bisa -3,3 per 3,-3 kayak gitu sih bukan dibagi sih bagi 4 di sebelah kuadran 1 itu positif semua, kuadran 2 itu positif dan negatif, kuadran 3 itu negatif positif dan negatif, kuadran 3 itu negatif semua, kuadran 4 itu positif dan negatif. Iku lho pusing kotakan kuwi garisnya.
Kan kalau masih SD mah masih sederhana, misalkan titiknya di sini, itu tuh berapa, berarti kalau ke bawahnya 3, ke kanannya 4, berarti 4,3 kan gitu ya. Sederhana-sederhana. Nggak terlalu sulit ya Bu ya? Kan misalkan di kuadran 2 di titiknya itu di bawah yang sebelah kiri, terus yang di kanannya 3, berarti kita bisa menuliskan min 4,3. Masih sederhana-sederhana kan ya Bu ya untuk SD. Palingannya susah nentuin titik. Kelas 6 SD soalnya ini. Misalkan ada titik A, titik B, titik C, titik D, nanti dari titik-titik A, B, C, D-nya itu bisa membentuk persegi panjang seperti itu. Nah itu tuh gabungan titik-titik ya Bu, titik-titik koordinat ya. Oh, berarti di-mix sama bangun datar terus pakai bantuan koordinat kartesius begitu ya Bu ya? Iya, misalkan kita misalkan A min 2,5, yang B min 4, yang C 3,2. Nah, titik-titik itu kita saling hubungkan, oh ternyata bangun datar. Iya, misalnya bangun persegi ABCD begitu, terus nanti menentukan titik A di koordinat mana begitu ya Bu ya? Iya kayak gitu. Metodenya apa Ki namanya? Demonstrasi ya, pakai koordinat kartesius begitu. Pakai kalau kemarin sih kalau tadi sih lihat pakai papan koordinat, nanti pakainya kardus digaris. Tapi sebenarnya itu apa ya? Tradisional sih, tapi banyak gambar-gambarnya gitu loh Bu di kardusnya, gambar menarik perhatian siswa. Jadi ini kenapa misalnya titik 3,2 itu di mana letaknya, kuadran 1 apa kuadran 2, kuadran 3, pakai kardus yang besar itu loh Bu, terus digaris. Papan koordinat namanya. Pernah lihat nggak sih ya Bu, yang biasa kelas 6, itu kelas 6. Malah biasanya anak bawa sendiri per kelompok, jadi biasanya per kelompok itu anak buat papan koordinat Bu. Nanti setiap boleh metode jigsaw, boleh metode pembelajaran PBL, boleh inquiry kayak gitu. Inquiry sih menemukan masalah, terus nanti guru memberi soal, memberi permasalahan, nanti anak menyelesaikan masalahnya di papan koordinat itu Bu, dibuat dari kardus, digaris. Nah, nanti pakai titik-titiknya itu pakai tutup botol untuk menentukan titiknya gitu loh Bu. Jadi nanti tutup botolnya itu banyak, terus bisa dirubah-rubah sesuai dengan soal permasalahannya ada seperti itu Bu. Iya. Pakainya papan koordinat Ya, kalau lebih modernnya papan yang bermagnet itu terus pakai pin magnet gitu ya Bu ya? Iya, pin magnet. Ya, ini karena sederhana pakai kardus sama tutup botol ya, mudang-mudang Bu. Silakan Bu Ashanti acting. Jenengan kok sing pinter kok. Ya aku hanya butiran debu Bu, itu membantu sampai. Iya, makasih ya, terima kasih. Aku lah gambaran kelas. Itu loh Bu, saya papan koordinat. Apik iya sih, apik jare Bu pinter. Nah, kalau nganggone tutup botol ya. Nah, ya terserah sih tutup botol, boleh pakai magnet bisa kalau digeser. Magnet yang kata Bu Melta itu. Boleh. Iya kan. Biasanya papan yang magnet juga kalau mau pakai pin magnet kan.
Nempel sih ya soalnya. Bukan tulisannya yang bermakna, tapi kalau yang ada kardus ya berarti artinya paku kali ya Bu ya. Iya, tapi kan nanti dari titik-titik magnet itu kan nanti dihubungkan bisa membentuk persegi, bisa membentuk jajar genjang, bangun datar kayak gitu, atau segitiga seperti itu dari titik A, B, C. Nah, tahu cara penempatan titiknya itu lebih memudahkan. Nah, itu untuk memudahkannya menggunakan papan koordinat itu tadi yang sederhana. Kita kirim nih grup ya gambar Berikan gambar teman tahunya mana gitu. Iya, dikirim di grup seperti itu. Oh. Silakan dilanjut. Untuk soal-soalnya sudah siap kelompok 7? Belum, Bu. Bu, kata Bu. Nggih. Bentuk buat mboten napa-napa nggih, Bu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti tinggal di foto aja. Bu Santi, ampun. Gawe pirang. Ini di modul 715 ada teorema Pitagoras, berarti sudah masuk pelajaran SD juga ya, Bu? Sekedar informasi, jadi yang dipelajari di modul itu tidak mesti pelajaran SD semua, gitu ya. Oh, gitu. Siap, Karena Bu. kan kita sebagai guru kan tidak hanya menguasai, ya kan, tidak menguasai hanya ini materi SD toh kan, kalau kayak gitu sama aja kita belajar matematika, buku matematika SD kan cukup gitu loh. Kita kan kuliah, artinya kita menguasai materi-materi di atasnya seperti itu ya. Ya, siap Bu Indah. Terima kasih. Bu, soalnya ditampilkan apa pripun, Bu? Apa di share teng grup?
Soalnya boleh ditampilkan. Ditampilkan bisa, kalau bisa ditampilkan atau di share di grup, ditampilkan juga bisa kan? Oh, nggih. Nanti teman-teman bisa menjawab di grup. Itu ya. Sekalian jawabannya nggih. Iya.
Satu soal sudah dikirim ke grup. Silakan kelompok yang lain bisa menjawab. Bu, itu di foto dikirim di grup apa gimana, Bu? Sudah ada yang mengirim di grup, silakan bisa langsung dikomentarin.
Silakan kelompok 7 lah kok diam. Kelompok 7, cek. Suara saya terdengar? Nggih, Bu. Ya. Alah. Ya Allah. Cek. Yes, Bu. Terima kasih atas jawaban teman-teman semuanya yang di-share di grup. Semuanya sudah benar jawaban dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Mungkin lanjut lagi, Mbak, soalnya. Soalnya, nggih, siap. Nokai pakai boleh deh. Sekian. Nok ya. Iya mau tulen. Tuh aja tulen di situ no. Nah, alasan.
Gimana kelompok 7? Atau mungkin kelompok yang lain bisa membantu, dipersilahkan. Halo, kalau tidak ada, mending diakhiri saja. Ini terlalu lama, aktivitas diamnya terlalu lama. Kelompok 7 silakan. Nggih, Bu. Ya udah teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 7 yang sudah mempresentasikan. Cuma tadi tambahan harus disiapkan dulu ya. Kemudian kelompok 8 dan 9 masih ada 2 kelompok. Silakan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, jika ada memang materi-materi matematika, tentunya kan ada contoh soal, dan sebagainya. Mohon untuk disiapkan. Gitu aja dari saya. Sampai ketemu di minggu depan untuk pertemuan ke-8. Pertemuan berikutnya untuk kelompok 8. Harap mempersiapkan diri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Tunggu nih.